minimal bahwa hak menyatakan pendapat itu kan juga publik punya, juga dilindungi undang-undang. Halo, Wat. Halo. Ya. Ya, ini aku lagi bahas soal aksi kemarin ya, dari beberapa tempat. Bahkan ini kan menjadi trending kita, bahkan beritanya Warta Bromo nih lokal yang hari ini juga ramai soal aksi masyarakat lah, buruh, mahasiswa dan sebagainya, yang kemudian juga berujung pada banyak yang bentrok dan sebagainya, terutama dengan kaitannya dengan undang-undang ini. Nah, kemarin bagaimana review dan pandangannya Wat kaitannya dengan beberapa kegiatan dan kejadian yang sudah terjadi kemarin? Ya. Oh, sampai itu ya, sampai kayak sudah diakses website ya. Iya, gimana Wat? In trendingnya. Gini, kita sih mengapresiasi begitu kan. Dan hampir terjadi di semua tempat di Indonesia. Dan sebenarnya itu gejala itu sebenarnya sudah bisa terbaca ketika proses pembahasan undang-undang itu masih berlangsung gitu. Nah, DPR yang kemudian terkesan memaksakan, yang di semula rencananya itu kan tanggal 8 undang-undang itu akan diketok, tapi kemudian tiba-tiba dipercepat tanggal 5. Nah, ini yang kemudian membuat suasana menjadi semakin, dalam tanda kutip, semakin panas begitu. Sudah dari awal sudah begitu banyak reaksi, tapi kemudian sikap DPR RI sendiri yang kemudian memicu eskalasinya menjadi semakin panas. Tapi yang perlu dicatat adalah yang terjadi di Pasuruan masih berjalan tertib. Gitu. Artinya bahwa kita sama-sama menolak, artinya gerakan penolakan juga terjadi di Pasuruan, tapi minimal bahwa yang terjadi di Pasuruan kemarin selama 2 hari, yang kemarin yang dengan jumlah massa yang lebih banyak, masih dalam koridor yang bisa dimaklumi. Artinya tidak ada aksi bakar-bakar, kalau hanya sekedar ban bekas saja itu masih wajar. Tapi tidak ada sampai kemudian merangsek masuk, seperti halnya yang kita lihat di Malang kemarin, sampai ada kata yang pecah, kemudian ada yang dibakar, umbul-umbul, kemudian di Batu juga ada kendaraan yang rusak, juga di Surabaya. Nah, di Pasuruan istimewanya semua masih relatif terkendali, hanya ada gontok-gontokan dan itu masih wajar. Nah, yang kedua, suara-suara yang disampaikan oleh teman-teman juga mendapat respon yang cukup baik oleh Bapak di Raci di Dewan. Di hari pertama, Pak Ketua Dion juga sudah merespon dengan menandatangani petisi atau rekomendasi dari teman-teman pekerja untuk menyampaikan bahwa teman-teman di Pasuruan menolak untuk disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu. Kemudian yang kemarin juga sama, ditegaskan lagi bahwa sikap Dewan sama dengan suara dari teman-teman pengunjuk rasa yang menyatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini layak untuk dikaji ulang. Seperti itu. Nah, tapi dalam kondisi yang seperti ini juga artinya ya terkait dengan bagaimana kemudian memanfaatkan saluran dengan kondisi yang selama ini harus dijaga, kemudian sikap anarkisme, kemudian juga di undang-undang yang tebalnya segitu. Ya, tebalnya segitu maksudnya banyak juga yang akhirnya suara-suara sumbang, ya arek mahasiswa sempat moco pora, sempat melakukan kajian apa tidak. Bahkan di beberapa tuntutan mereka juga hanya sebagai bagian dari tidak terlalu pada substansi mana sebenarnya, tapi secara keseluruhan begitu. Gimana melihat ini juga gitu? Nah, kalau saya melihat iki arek-arek iki wis memahami
poin per poin yang harus dituntut dan kemana, atau memang hanya ini bagian dari upaya untuk menekan saja, Pak? Sebenarnya ini kan itu tidak bisa lepas dari psikologi massa begitu kan. Nah, ketika isu itu begitu menggiring dengan kuat dan dengan satu sentuhan aja orang akan mudah bergerak. Apalagi itu sudah menjadi bagian dari pemahaman umum. Beberapa wacana dinamikanya kemarin kan banyak kemudian yang mengkritisi apa sih sisi-sisi kelemahan. Publik tidak mungkin dia harus dipaksa kemudian membaca dokumen yang tebalnya hampir mencapai 1000 halaman. Publik hanya cukup untuk tahu dari saluran-saluran yang ada dari berbagai media untuk melihat apa sih sisi lemahnya. Karena saya yakin info-info yang beredar sebagian mungkin ada yang sengaja ini, tapi bahwa tidak sedikit pula yang kemudian misalkan Tirto, kemudian Kompas atau beberapa media yang lain juga banyak mengulas beberapa hal atau sisi lemah dari undang-undang ini. Misal pada klaster ketenaga kerjaan yang memang itu paling banyak disorot oleh teman-teman pekerja. Hak pesangon yang tadinya 35 menjadi 25. Kemudian lembur yang tadinya 3 jam menjadi 4 jam. Seperti itu. Jadi ada banyak poin yang itu menjadi tumpuan teman-teman bahwa ini yang harus dikaji ulang. Kita tidak mau ini. Jadi membaca dokumen itu kita berharap semua pun, misalkan ada 1000 pengunjuk rasa, apakah 1000 pengunjuk rasa itu kemudian harus membaca? Saya kira juga tidak seperti itu. Kenapa tidak kemudian saluran yang sudah ada? Saya ingin nih, ketika kita berunjuk rasa dengan mengajukan gugatan ke uji materi MK, ya, mana yang lebih itu kan sudah berjalan toh, sudah dilakukan ya. Tapi minimal bahwa hak menyatakan pendapat itu kan juga publik punya, juga dilindungi undang-undang. Yang jadi persoalan kenapa eskalasinya itu, kenapa kemudian masyarakat publik tidak cukup sabar untuk memanfaatkan, katakan melalui judicial review misalkan. Kita sih atau saya menangkapnya ini sebagai reaksi yang spontan gitu. Artinya kalau kita lihat ke belakang kemarin misalkan rencana tanggal 8 tapi kemudian tiba-tiba tanggal 5 didok dan itu dilakukan malam hari. Nah ini yang secara psikologis kemudian membuat orang yang kemarin sudah resisten pengen ini tidak dilanjutkan tapi tiba-tiba kemudian malah didok. Ini yang secara spontan, secara psikologis saya kira ini juga membawa pengaruh gitu. Orang kemudian kok seperti ini DPR RI gitu, yang kemudian direspon dengan ya wes ayo, kalau mereka caranya seperti itu ya kita juga punya cara, kita juga punya hak untuk menolak, menyatakan sikap. Apalagi sebagian juga merasa aspirasi yang disampaikan selama ini juga tidak pernah didengar gitu. Bahwa kemudian setelah ini teman-teman atau ada banyak pihak yang melakukan judicial review ya itu harus, itu juga tidak bisa ditinggal. Mau tidak mau memang itu mekanisme yang diatur ketika kita merasa tidak sepakat dengan produk undang-undang atau bagian dari undang-undang itu. Melihat banyaknya kondisi aksi-aksi, saya melihat begini Pak, saya melihat dengan mungkin yang ditampilkan mungkin kaitannya dengan anarkisme yang terjadi ya, bakar dan sebagainya. Apakah itu bagian daripada yang dilakukan juga masih kadang-kadang ditumpangi oleh oknum atau memang unjuk rasanya kok kudu greget kayak gitu loh. Apakah itu harus ungkapan kekesalan? Saya pikir gini juga sih, nggak terlalu unjuk rasanya sangat ganas sekali hari ini gitu melihatnya. Yang di luar ya? Ya, yang di luar.
Kalau di sini cuma nyobek gendera, nyobek baliho lah bahasa gitu. Baliho, ya itu catatan. Tapi memang gini teman-teman pasti tahu lah bagaimana ketika ada banyak orang yang kemudian berkumpul, itu kan secara psikologis itu kan sangat mudah mengikuti arus begitu. Jadi ketika ada sedikit saja provokasi atau pemantik yang memicu, orang akan mudah tergerak. Karena ketika banyak orang kemudian berkumpul, secara pribadi psikologisnya sudah menjadi bagian dari psikologi massa, psikologi orang banyak. Itu satu. Ya, nah, apalagi begini juga sih. Suwe gak tahu ketok kumpul itu kan. Nah, itu juga. Jadi euforianya muncul. Bahkan sekarang kalimatnya adalah kalau kumpul itu dilarang, ya dinteni ae. Apakah ada nanti klaster demo? Kalau ndak ada ya berarti ya aneh-aneh juga kan gitu kalimat-kalimat yang sumbang yang kemudian keluar di masyarakat. Artinya hari ini dengan kondisi yang seperti itu, benar katanya Pak Pani kemarin, saya pikir bahwasanya undang-undang ini berbahaya daripada coronanya. Karena orang sudah tidak wedi karo corona gitu. Ya mungkin itu pendapat yang lagi dengan undang-undang. Oke, terima kasih sharingnya. Yang satu lagi bahwa tudingan bahwa apakah ini ada penumpang gelap. Saya kira kita tidak perlu melebar ke sana lah, nanti malah agak repot. Kita fokus saja bahwa pemerintah seharusnya suara itu harus didengar dari awal. Ketika ini belum selesai, jangan buru-buru. Itu 980 itu misalnya di porsi ya, yang paling krusial dan sebagainya antara membangun sebuah undang-undang cipta kerja dengan yang bahasa yang merugikan lah katakanlah, itu iso gak ya dibanding oleh antara 60-40 loh, itu manfaatnya akan dalam proses pembangunan lah katakanlah gitu dengan undang-undang itu. Ya diuji materi itu ya sepertinya. Iya, nanti masih haknya akan melihat dengan saksi-saksi ahlinya nanti. Oke, terima kasih.